Yang berikutnya, tanggap darurat bencana. Jadi diminta ada program tanggap darurat bencana. Nah, kita baca pokok pikirannya dulu ya. Puskesmas ini sebagai fasiankes tingkat pertama ikut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam upaya mitigasi penanggulangan bencana. Kemudian harus ada strategi menghadapi bencana dan strategi ini disusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bencana atau hazard vulnerability assessment. Nanti instrumennya akan saya tunjukkan. Kemudian harus disusun program kesiapan menghadapi bencana atau disaster plan, ya, yang harus disimulasikan setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem, ya, yang nanti bisa dilihat di bagian C kriteria 151 ini di pokok pikirannya. Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan dan simulasi, dan setiap kali melakukan simulasi harus dilakukan debriefing. Hasil debriefing ini harus didokumentasikan, nanti digunakan untuk perbaikan dari program kesiapan menghadapi bencana atau disaster plan, ya. Jadi mesti dibedakan nanti antara disaster plan dengan program tanggap darurat bencana yang masuk di dalam 6 program MFK, ya. Memang di dalam salah satu kegiatan dari program tanggap darurat bencana itu adalah menyusun disaster plan dan melakukan simulasi. Ini memang kalimatnya masih agak membingungkan pada elemen penilaian. Nanti kita pelajari bersama, ya. Nah, ini tadi isi dari program disaster plan, ya. Mulai dari identifikasi jenis kemungkinan bencana, kemudian peran puskesmas ketika terjadi bencana, baik itu eksternal maupun internal, strategi komunikasinya bagaimana, pengelolaan sumber daya ketika terjadi bencana bagaimana, penyediaan layanan atau alternatif layanan kalau terjadi bencana, kemudian peran tanggung jawab tiap karyawan, dan juga bagaimana mengelola konflik kalau yang terjadi pada saat bencana. Dan mesti ditentukan nanti di dalam disaster plan ini siapa yang memegang komando, ya, yang mengaktifkan kalau terjadi, kalau rencana kontingensi itu diberlakukan, ya. Disaster plan ini disimulasikan setiap tahun secara internal, tapi bisa juga melibatkan komunitas secara luas, ya. Setiap karyawan wajib mengikuti. Nah, ini tadi yang saya katakan, ini programnya, ya, program tanggap darurat bencana yang merupakan bagian dari program MFK. Jadi di programnya harus ada identifikasi risiko, kemudian menyusun HVA, dan mereview dan memperbaiki ini tiap tahun, ya. Kemudian pembentukan tim tanggap atau tim tanggap bencana, penyusunan disaster plan, simulasinya, kemudian juga edukasi simulasi penanggulangan bencana. Termasuk di dalam program ini jangan lupa untuk merencanakan kebutuhan peralatan dalam menghadapi bencana. Kemudian disaster plan ini yang nanti harus disimulasikan tadi, ya. Strategi komunikasinya bagaimana, manajemen sumber daya, dan sebagainya. Ya. Termasuk tadi
yang pegang komando siapa ya, emergency command systemnya itu harus dibuat. Ya. Nah, kita lihat elemen penilaiannya. Elemen penilaian 1 ini mengidentifikasi adanya bencana internal dan eksternal yang mungkin terjadi. Kemudian dilaksanakan program manajemen bencana. Ini di EP2 itu ini agak membingungkan karena disebutkan dilaksanakan program manajemen bencana meliputi angka 1 sampai dengan 7 huruf C. Kalau kita mengacu ini yang dimaksud adalah rencana penanggulangan bencananya, disaster plan-nya. Begitu juga kemudian ini disimulasikan dan hasilnya hasil simulasi ini dipakai untuk memperbaiki program kesiapan tadi. Nah, kalau kita melihat dari elemen penilaian 2, 3, dan 4, ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud program manajemen bencana di EP2 itu adalah disaster plan, ya, bukan yang ini, ya. Kalau ini merupakan bagian tadi yang diminta di 141, ya. Jadi terkait dengan 144 itu ada rencana programnya yang merupakan bagian dari program MFK. Yang kedua adalah rencana disaster, ya, disaster plan. Nah, di dalam disaster plan itu ada rencana kontingensi. Nah, rencana kontingensi ini yang biasanya disimulasikan, ya. Ini mudah-mudahan tidak bingung ini. Ya. Nah, supaya tidak bingung, saya jelaskan dulu. Ini tahapan bencana, ya. Nah, ini situasi normal ini, tidak ada bencana. Maka kita melakukan pencegahan, ya. Kemudian situasi ketika terdapat potensi bencana, tapi belum terjadi. Maka kita masuk ke tahapan siap siaga bencana. Begitu terjadi bencana, maka rencana kontingensi itu harus diaktifkan. Kemudian diatur peran dari karyawan masing-masing, diatur siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, ya. Nah, rencana kontingensi itu kalau terjadi bencana diaktifkan kemudian dilaksanakan. Dilakukan tanggap bencana, dan kalau bencana itu selesai itu dilakukan pemulihan. Nah, disaster plan itu harus mencakup semuanya ini, ya. Mulai dari pencegahan, kemudian kesiapsiagaan bencana, termasuk rencana kontingensi, dan ketika dilakukan itu, ketika diaktifkan bila terjadi bencana, itu pengaturannya bagaimana, dan ketika dilakukan pemulihan apa saja yang perlu dikerjakan, ya. Nah, ini sama, ya. Jadi ada perencanaan mitigasinya. Ini masuk di dalam disaster plan, perencanaan kontingensi, rencana evakuasi. Ini juga sebetulnya masuk di dalam rencana kontingensi. Jadi perencanaan ini dikerjakan ketika terjadi bencana, yaitu diimplementasikan, ya, sampai ke fase pemulihan. Ya, tadi disaster plan itu isinya ini, ya, ini mengingatkan kembali saja. Nah, untuk melakukan identifikasi risiko, meskipun di dalam EP-nya itu tidak secara eksplisit menyebutkan HVA, ini kita perlu melakukan HVA, ya.
Ya, nanti akan saya tunjukkan ya HVA tool-nya seperti apa ya. Ini untuk mengetahui bencana apa yang prioritas untuk kita perhatikan. Ya. Ya, sehingga kita bisa mengetahui resikonya. Nah, mitigasi bencana ini sedikit pengetahuan saja. Itu bisa bersifat struktural, bisa bersifat non-struktural ya. Yang struktural ini rekayasa pada prasarana fisik dan bangunan, kemudian penyediaan sarana penunjang untuk tanggap bencana. Kalau non-struktural ini kebijakan regulasinya ya, kemudian pembentukan tim, pelatihan workshop seminar, dan juga edukasi kepada masyarakat. Termasuk simulasi. Nah, ini tentang rencana kontingensi, ini merupakan bagian dari disaster plan, dan ini yang disimulasikan ya. Ini pengertian kontingensi itu adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tapi mungkin juga tidak akan terjadi. Yaitu mulai dari proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada situasi kontingensi yang belum tentu terjadi. Jadi rencana kontingensi ini bisa saja tidak diaktifkan kalau tidak terjadi bencana ya, tapi kalau terjadi bencana ini harus diaktifkan. Ini diaktifkan begitu ada tanda awal bencana atau peringatan dini. Nah, ini mesti melibatkan ya stakeholder terkait, kemudian skenario-skenario yang mungkin dilakukan apa saja ya, peran tugas masing-masing, kesepakatan-kesepakatan yang harus ada dan dibuat untuk menghadapi keadaan darurat. Ini tahapan untuk penyusunan rencana kontingensi ya. Jadi kita mesti sudah persiapan mulai penilaian risiko, ya, penentuan kejadian, pengembangan skenario, kebijakan strateginya, analisis kesenjangan, dan seterusnya. Begitu rencana sudah tersusun, kita formalisasikan. Ya. Nah, kalau ada kejadian darurat, betul, bencana, diaktifkan. Nah, supaya kalau terjadi bencana itu tidak bingung, maka perlu dilakukan simulasi dan dilakukan evaluasi terhadap disaster plan itu setiap tahun ya, untuk dilakukan perbaikan berdasar hasil simulasi.